my video. Ini kondisi air kolam setelah 5 hari ya. Setelah perilisan ikan sekitar jam 12 siang, tampak gelembung yang susah pecah ya. Dan kondisi air pun sedikit mulai kuning dan agak sedikit keruh ya, seperti teh. Skimmer pun tetap kerja, tapi tidak maksimal untuk menyedot bubble-bubble yang di atas permukaan kolam. Dan ini kondisi di malam harinya, di jam 10 malam ya. Busa makin banyak dan ikan tetap terlihat jelas. Untuk bubble-nya sendiri saya coba sentuh dengan tangan saya dan ternyata gampang pecah ya. Tapi saya juga kurang paham kenapa tidak pecah dengan sendirinya ya. Dan ini kondisi pada saat pagi hari ya, jam 8 pagi, hari ke-6, dan ikan tampak masih terlihat sehat. Saya putuskan untuk pergi ke tempat teman saya di kota Palembang ya, untuk menanyakan solusi dari teman saya sendiri, yang namanya Om Dadang ya. Nanti saya buatkan liputannya sendiri untuk Om Dadang dan ikan-ikan yang dijual oleh Om Dadang itu sendiri ya. Agak berbeda sedikit ya ceritanya ya. Dalam beberapa bulan yang lalu di wilayah tol Palembang ini sendiri pernah terjadi kebakaran ya. Dan asapnya lumayan besar di kanan kiri ini yang terbakar. Ya, asapnya itu sendiri sampai ke tempat saya dan di wilayah sekitar Palembang, salah satunya hutan di sebelah kiri ini dan juga sebelah kanan sini. Sekali lagi untuk liputan kolam Om Dadang di video berikutnya ya. Dan saat ini sekitar jam 12 malam saya sudah pulang dari rumah Om Dadang dan sempat ngobrol-ngobrol untuk solusi busa-busa di kolam saya ini ya. Ya, bisa Anda saksikan sendiri ya, begitu banyak busa di kolam. Skimmer tetap kerja, busa pun makin tebal ya. Ya, bisa dilihat sendiri nih, busanya sendiri makin membandel. Dan solusi dari Om Dadang adalah menggunakan IM4 ya, karena katanya busa itu terjadi karena kandungan amoniak tinggi di dalam kolam ya. Dan IM4 ini sendiri untuk di dalam chamber untuk memperbanyak bakteri katanya. Dan ini udah saya campur air dan gula ya, dan juga IM4 ya. IM4 nya itu sendiri saya gunakan tutup botol, saya masukkan ke dalam wadah ini ya, dan digunakan 1 minggu 1 kali saja. Oke. Dan saya coba masukkan ke dalam skimmer ya, karena skimmer terkoneksi ke dalam chamber pertama, biar masuk ke dalam chamber pertama. Lalu saya juga memasukkannya ke dalam chamber kedua ya. Saya masukkan ke dalam chamber kedua, dan setelah itu saya masukkan juga ke dalam chamber yang ketiga ya. Saya masukkan ke chamber ketiga, dan saya tidak masukkan ke chamber keempat karena ada UV aja dalam sana. Dan sisanya saya buang ke dalam kolam. Saya pengen lihat apakah ada langsung reaksi pada bubble-bubble-nya itu sendiri ya. Dan kita tunggukan saja reaksinya dalam waktu beberapa hari, atau saya mau lihat juga di besok pagi ya, pada perubahan atau tidak ya. Cukup sekian dulu video untuk kali ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan juga share video saya ke sosial media kalian. Dan dukung selalu channel saya.